tahun 2015 lalu. Di akhir film sebelumnya, Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeleine yang merupakan anak dari Mr. White. Saat itu Mr. White meminta Bond untuk menjaga Madeleine setelah kematiannya. Film dibuka dengan kilas balik kehidupan Madeleine kecil yang saat itu tinggal di sebuah rumah terpencil bersama sang ibu yang suka mabuk-mabukan dan ayahnya Mr. White yang sangat jarang pulang ke rumah. Hari itu ketika Madeleine memeriksa keadaan ibunya yang sedang teler, tiba-tiba dia melihat sesosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Madeleine coba memberitahu ibunya, tapi karena mabuk parah, ibunya tak terlalu mengabaikan Madeleine. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah, Madeleine segera bersembunyi. Is Mr. White home? Si pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Kemudian dia menghabisi ibu Madeleine. Setelah menghabisi ibunya, Safin kemudian mencari keberadaan Madeleine. Madeleine yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari, tiba-tiba keluar dari bawah kasur. Ketika Madeleine menarik mayat Safin, ternyata dia belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika Madeleine pun kabur dan terperosok ke dalam retakan es. Namun entah apa yang ada dalam pikiran Safin saat itu, ketika melihat Madeleine terjebak tak berdaya, Safin malah menarik dan menyelamatkannya sebelum pergi. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Saat itu, Bond dan istrinya Madeleine sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisikan rahasia dan impian mereka. Dan hal itu pun dilakukan oleh Madeleine. Pagi hari, Bond pamit pada Madeleine akan berziarah ke makam Lynn, mantan kekasihnya. Lynn adalah kekasih Bond yang tewas dalam film Casino Royale. Sesampainya di sana, dia diantar oleh seorang remaja, lalu kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terletak di makam Lynn. Dan tiba-tiba, beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut, kemudian mencoba menghubungi Madeleine. Namun tak diangkat, Bond pun segera bergegas kembali ke hotel. Tapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejar Bond. Bond berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre bernama Primo, dan dia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeleine, adalah bagian dari Spectre, yang membuat Bond menganggap bahwa Madeleine adalah bagian dari semua ini. Setibanya di hotel, Bond bertanya pada Madeleine bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Madeleine, tapi Madeleine mengatakan dia tak melakukan apapun. Kemudian Bond segera membawa Madeleine pergi. Saat di mobil, Madeleine ingin mengatakan suatu rahasia pada Bond. Tapi sebelum sempat mengatakannya, Bond langsung menancap gas kendaraannya. Ternyata anak buah Spectre terus mengejarnya. Tiba-tiba handphone Madeleine berbunyi. Dan ketika diangkat, ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre, yaitu Franz Oberhauser alias Blofeld, yang merupakan kakak tiri dari Bond sendiri. Di sana Blofeld mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Madeleine, dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Tiba-tiba Bond yang merasa dikhianati menghentikan laju mobilnya.
para anak buah Spectre mengepung mobil Bond dan memberondongnya dengan peluru. Salah satu agen Spectre yang bernama Primo tadi yang ternyata masih selamat tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeleine. James! Dirasa cukup memahami situasinya, Bond kemudian mulai melakukan drifting dan mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya. Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre, akhirnya Bond dan Madeleine berhasil melarikan diri. Lalu Bond berhenti di sebuah stasiun. Bond mengantarkan Madeleine naik kereta api. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita 5 tahun kemudian, Spectre membobol sebuah laboratorium MI6 tempat Profesor Obruchev sedang mengembangkan penelitiannya. Obruchev menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Heracles, yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan, sangat canggih. Setelah berhasil mendapatkan Obruchev dan penelitiannya, kemudian Spectre pun menghancurkan laboratorium tersebut. Berpindah ke tempat lain, terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika. Dia menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agen MI6. Suatu hari saat Bond pulang syuting Mancing Mania, dia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Felix, dan seorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan S. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond menyelamatkan Profesor Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak. Nice to see you again, Felix. Ternyata di sana juga ada Primo yang menguping pembicaraan mereka. Dan Bond juga berpapasan dengan seorang wanita cantik versi Uganda yang merupakan salah satu agen dari MI6. Ketika akan pulang, Bond mengalami masalah dengan mobilnya. Kemudian si wanita bule yang diketahui bernama Nomi tadi menawarinya tumpangan. Sesampainya di rumah Bond, barulah Nomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai 007 di MI6. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond untuk tak ikut campur dalam masalah Obruchev. Lalu Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan M dengan mempekerjakan Profesor Obruchev. Kembali M mengingatkan Bond untuk tak ikut campur dalam urusan ini. Dan kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantauan MI6. He only speaks to a psychiatrist. I know, the live feed's what I want. He's like this every day. Mad as a bag of bees. It's nothing. Sementara itu, mendengar keterlibatan Spectre, Bond yang teringat akan istrinya memutuskan untuk ikut bersama Felix menyelamatkan Profesor Obruchev. Bond berangkat ke Santiago menemui seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Bond dan Paloma menghadiri sebuah perjamuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre dari berbagai negara. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Obruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Heracles dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya Obruchev punya rencana lain. Diam-diam dia malah mengganti profil DNA Heracles tersebut, sehingga ketika Heracles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. It's too late. It's already crawling onto your skin.
Don't be alarmed. It's harmless to us, just to him. So deep. Dalam situasi kepanikan, Obruchev mencoba melarikan diri. Bond dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk milik Obruchev. Sementara itu, anak buah Spectre terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan oleh agen baru 007. Namun Bond dan Paloma berhasil kembali merebutnya. There you are. Setelah menyelesaikan misinya membawa Obruchev, Bond dan Paloma pun berpisah karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini aja. Bond kemudian membawa Obruchev ke sebuah kapal, di mana di sana sudah ada Felix dan Logan yang sedang menunggunya. Bond kemudian menginterogasi Obruchev dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta Obruchev untuk tutup mulut, tapi Obruchev mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotase. Karena Logan yang terus berusaha menyuruh Obruchev untuk tutup mulut, akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda. Terjadi perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak. Akhirnya, Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama dengan Felix, dan kemudian mengatakan pada Obruchev bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer Safin. Mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Bond coba menyelamatkan Felix, namun itu tak berhasil, dan Felix pun tewas. Felix. Bond kemudian pergi ke kantor MI6. Dia disambut oleh Moneypenny dan mengantarnya ke ruangan M. Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmarsh untuk mengetahui pada siapa Obruchev dan Logan bekerja. Namun M menolaknya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tak ingin mengambil risiko. Moneypenny yang melihat kekesalan Bond menawarkan bantuan. Tanpa sepengetahuan M, mereka meminta bantuan pada Q untuk mencari tahu apa yang ada dalam flash disk milik Obruchev yang ditemukan oleh Bond. Ternyata itu adalah pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan Obruchev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja. Ternyata di dalamnya terdapat juga ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius. Bond kemudian meminta Q untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh, karena dia yakin Blofeld pasti mengetahui siapa di balik semua ini. Tapi masalahnya Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya. Yang tak lain, itu adalah Madeleine. Sementara itu di ruang kerjanya, Madeleine dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin, yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Safin tahu bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Dia meminta Madeleine membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmarsh, menemui Blofeld dan membawa Heracles bersamanya, atau dia akan membunuh orang yang dia cintai. Kembali ke kantor MI6, Bond kembali diaktifkan menjadi agen 00. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Heracles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6, yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan, hingga dia mencapai sasaran yang dituju. Tapi Obruchev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di Belmarsh. Dan di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, akhirnya Bond bertemu dengan istrinya Madeleine. Tampak Bond dan Madeleine sangat canggung dengan keadaannya. Kalau nggak ada kamera mungkin si Bond udah nangis guguikan. Tapi malu atau masa seorang agen nomor 1 di dunia yang dikenal playboy harus nangis karena masalah rumah tangga. Widih. Kemudian Madeleine dan Bond pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld.
Namun ketika Blofeld akan keluar, Madeline memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan meminta keluar dari ruangan tersebut. Tapi sebelum Madeline keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeline. Dan ketika percakapan Bond dan Blofeld berakhir ricuh, Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Die! Jesus, open the door. Namun sebenarnya bukan karena cekikan Bond, melainkan karena Herakles yang ada di tangannya. Q pun menyimpulkan bahwa Herakles tak dapat dikeluarkan dari tubuh Bond, karena sekali dia terinfeksi, maka selamanya dia akan ada dalam tubuh Bond. Dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Madeline, dan menemukannya di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana, Madeline telah memiliki seorang putri bernama Matilda, yang memiliki mata persis sama seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia, sebenarnya Madeline ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Bond, namun tak sempat dia katakan. Tapi di sini Madeline tak ingin mengatakan bahwa ini adalah anak dari Bond, sehingga Bond masih tak mengetahuinya. Bond hanya memiliki firasat dengan melihat mata dari gadis kecil itu. Lalu Madeline membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana dia memberitahu Bond mengenai masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Savin, yang menjadi dalang di balik tewasnya Blofeld dan juga orang yang telah memerintahkan Obruchev untuk mensabotase Herakles. Dia juga memberitahukan bahwa Savin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu direbut oleh ayahnya, dan Madeline yakin bahwa disinilah pusat dari pengembangan Herakles. Mendapat informasi tersebut, kemudian Bond menghubungi Q untuk melacak Savin dan pulau yang dimaksudkan Madeline dengan mengirimkan sebuah foto yang dia dapatkan. Kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Q langsung menghubungi MI6 dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia. Tanner juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Naomi untuk melacak Logan, mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond, sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Madeline. Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh dua mobil tak dikenal. Bond segera mengambil jalur alternatif dan terjadi kejar-kejaran. Melihat situasinya semakin membahayakan Madeline dan Matilda, Bond memutuskan bersembunyi ke dalam hutan untuk mengelabui anak buah Savin. Bond meminta Madeline dan Matilda bersembunyi di sebuah pondok, sementara dia akan menghabisi anak buah Savin. Logan yang terjepit meminta Bond untuk membantunya. So why don't you help me out, brother? You won't be able to stop him. Dan Bond pun langsung membantunya untuk segera bertemu dengan Sang Pencipta. Ketika Bond menghampiri Madeline dan Matilda, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Savin dan dibawa menggunakan helikopter. Naomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond. Berdua mereka langsung menuju bandara di mana Q telah menunggunya. M mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka: mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Obruchev dan Savin, kemudian menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi, Q memberikan Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit dalam jaringan terprogram. Sementara Naomi dibekali dengan kidar yang dapat memetakan setiap ruangan. Sementara itu di pulau terlihat Savin yang baru saja tiba membawa Madeline dan Matilda. Savin disambut oleh Profesor Obruchev dan memberikan sebuah serum Herakles yang tertanam DNA Madeline dan Matilda. Lalu Savin membawa mereka ke sebuah taman beracun yang sedang dia kembangkan, dan berkata itu adalah warisan dari ayahnya, sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai bunga beracun, dan kemudian memisahkan Madeline dan Matilda. Bond dan Naomi bergerak menuju pulau menggunakan sebuah kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air.
Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arloji dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q dengan bantuan pemetaan ruang dari kidar yang dibawa oleh Naomi. Bond berhasil menemukan Obruchev dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Sementara Madeleine berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo. Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri, atau dia akan menghabisi Matilda. Bond pun berencana menemui Safin dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat tersebut jika dia tak kembali. On the floor. Sesampainya di tempat Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayang, Safin berhasil melarikan diri dan membawa Matilda. Dalam pelariannya, Matilda berusaha berontak dan menggigit tangan Safin. Lalu Safin membiarkan Matilda pergi begitu saja. Di tempat lain, Naomi akhirnya menghabisi Obruchev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Sementara Bond yang sedang berusaha mencari tahu keberadaan Safin berhasil bertemu dengan Madeleine. Dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja. Lalu Bond meminta Naomi untuk segera membawa Madeleine dan Matilda, sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk memburu Safin. Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Q untuk menghubungi kapal selam angkatan laut dan segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut. Q mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan palkanya tetap terbuka, atau semua akan percuma karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Lalu Bond pun berusaha membuka palka tersebut dan berhasil. Bond kemudian bergegas mencari Safin. Sementara itu, Angkatan Laut menembakkan rudalnya menuju target. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayang, tiba-tiba palkanya kembali tertutup. Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba saja Safin muncul dan menembakinya. Bond berhasil mengalahkan Safin. Namun sayang, Bond terkena Herakles, di mana jika dia bersentuhan dengan Madeleine dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua palka yang ada. Dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia tak akan pernah lagi dapat menyentuh Madeleine dan Matilda. Akhirnya, untuk terakhir kalinya Bond meminta Q menghubungkan panggilannya dengan Madeleine. Di sana Bond berkata bahwa dia tak akan selamat. Bond berterima kasih pada Madeleine yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. If we only had more time. Scene ini pun diakhiri dengan Bond yang bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Semua tampak berduka atas kejadian itu. Mereka kehilangan suami, sahabat, dan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan. Scene kemudian berpindah ke markas MI6, di mana rekan-rekan Bond mengenang kematiannya. Dan film pun diakhiri dengan Madeleine yang kembali melanjutkan hidupnya bersama Matilda menuju Matera, Italia, tempat di mana dulu dia dan Bond bersama. Dan film pun selesai.